Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitra Ramadhani dari Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 2208065152. Kembali saya akan membawakan materi yang sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh Bapak Dian Cahya di SSN MDS selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Saya akan kembali menjelaskan materi tentang etika dan tanggung jawab profesi desain. Dalam desain, penggunaan teknologi dan desain yang semakin berkembang pesat menimbulkan berbagai perdebatan tentang etika dalam desain. Etika adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini etika diterapkan pada desain, maka menjadi etika dalam desain sebagai desainernya kita harus mempertimbangkan etika dalam desain untuk memastikan bahwa karya kita tidak hanya berfungsi secara efektif tetapi juga tidak membahayakan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pengguna. Prinsip-prinsip etika dalam desain dan sistem. Prinsip-prinsip etika dan desain produk dan sistem merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh para desainernya. Etika dalam desain mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur cara kerja dan tindakan seorang desainer. Para desainer perlu mempertimbangkan dampak dari desain mereka terhadap masyarakat. Cara untuk meminimalkan dampak negatif tersebut menurut Churom dalam bukunya yang berjudul Design Society and Environment, a Society Called Sustainable. Desain menyatakan bahwa desain yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan harus memperhatikan tiga prinsip, yaitu pertama kelayakan, kedua keadilan, dan keterjangkauan. Dan selanjutnya menerapkan prinsip etika dalam proses desain. Menerapkan prinsip etika dalam satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Indonesia harus mempertimbangkan aspek fungsional dan estetika, tetapi juga desainnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan setiap tahap proses desain beberapa prinsip etika yang dapat diaplikasikan dalam proses desain, yaitu antara lain yang pertama ialah prinsip keberlanjutan lingkungan, yaitu mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk atau sistem yang dirancang. Kemudian yang kedua adalah hal ini dapat dilakukan dalam memiliki bahan yang ramah lingkungan, mengurangi limbah produk, dan mempertimbangkan siklus hidup produk atau sistem. Kemudian desainer harus memastikan bahwa produk atau sistem yang dirancang tidak mengembalikan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Dan selanjutnya adalah prinsip desain, prinsip keadilan, yaitu mempertimbangkan keadilan dalam memilih bahan dan teknologi. Misalnya harus memastikan bahwa produk atau sistem yang dirancang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat dan lingkungan. Yang keempat ialah prinsip transparansi, yaitu memastikan bahwa proses desain terbuka dan transparan. Biasanya harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses desain memiliki akses yang sama terhadap informasi, bahwa keputusan desain yang dibuat dengan cara yang jujur dan transparan. Dan yang terakhir ialah prinsip kebenaran, yaitu memastikan bahwa produk atau sistem yang dirancang benar-benar memenuhi kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Biasanya harus memastikan bahwa produk atau sistem yang dirancang tidak menimbulkan masalah atau risiko yang tidak diinginkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian saya ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.